dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang di seminar Jumat X-Carrier Talk pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Visilia Jo dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Izin untuk memandu keberjalanan acara selama beberapa waktu ke depan. Suatu kehormatan juga dapat hadir dalam forum yang syarat pengetahuan dan inspiratif ini. Tak lupa saya ucapkan selamat datang pada pembicara pada acara siang hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Satria Bijaksana, selaku Profesor of Rock Magnetism dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dan juga para hadirin di ruang Hilmi maupun dalam platform Zoom meeting yang berbahagia. Adapun susunan acara pada seminar Jumat X-Carrier Talk hari ini ada pembukaan, opening speech, sesi pematerian, sesi diskusi dan tanya jawab, penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan juga penutupan. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mari kita lanjutkan rangkaian acara kita yang selanjutnya, yakni opening speech dari Pak Idam. Kepada Pak Idam, dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Mirjam. Kebetulan Pak Mirjam lagi sakit. Beliau berhalangan. Mudah-mudahan beliau segera sembuh ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Satria Bijaksana yang telah memberikan kesempatan waktu untuk memberikan kuliah pada siang hari ini gitu ya. Jadi biasanya SEMAT ini adalah selalu kita adakan di setiap hari Jumat dan mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada semua. Jadi bahwa acara ini adalah disupport oleh IAGI Jabar Banten, IAGI Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi, SM IAGI ITB, Aspro ITG, dan Ikatan Pascasarjana Teknik Geologi ITB. Jadi mudah-mudahan kepada teman-teman yang mengikuti acara ini, silakan bisa berdiskusi. Ya, topik hari ini sangat menarik sekali, limonologi gitu ya. Sesuatu hal yang saya yakin pasti pertama kali gitu ya Anda semua mendapatkan materi ini. Jadi silakan nanti berdiskusi dengan langsung materinya Pak Satria. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Idam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi yang dari tadi sudah pastinya kita tunggu-tunggu. Sesi kali ini adalah sesi pematerian dengan topik limnologi in Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Satria Bijaksana. Kepada Pak Satria Bijaksana, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk para hadirin sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Sebelum kita mulai, kita mendingan nonton video dulu ya. Tolong di setel videonya dulu. Sebagai pengantar barangkali. The first and the biggest research in Southeast Asia that is held in Tawuti Lake, Luwu Timur Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. The initiators are James Russell from Brown University in the United States of America and his friend Satria Bijaksana from Institut Teknologi Bandung, Indonesia. They are working so hard these past 10 years to prepare this research. That was back in 2005. So we met personally in a meeting, and then in 2007 we came to Solo to start some preliminary surveys with them. After we did the work in 2007, was the first surveys.
8 years, might take 2 years, might take 15 years. But, we knew at that point there's really After some surveys and research, James and Satria believe Tawuti has a record of long history about climate. don't contain booty behind continuous sediment records. This research project involves more than 40 researchers from many different countries. So yeah, I'm a palynologist, and so that means that I look at fossil pollen that is contained within the sediments. I'm working on lakes and lake sediments since 9 years. I've studied different lakes in different climatic settings. So Tawuti is really the first lake I studied in a tropical setting. The previous lakes I studied were more in like temperate climate zones or even in Arctic climate zones. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sebagai bar scientist. Jadi nanti akan terlibat langsung dalam proses pengeboran di Danau Tawuti nanti. So I got interested because for me it's a really unique opportunity to come here, to visit Indonesia, to be part of such a big project, meet a lot of people also from the US, from Canada, from Germany, from many different countries. Gitu. Jadi terlibat dalam penelitian sudah banyak, namun untuk yang skala internasional seperti ini baru pertama kali. Saya melihatnya sebagai peneliti dari Indonesia, kita juga ingin banyak yang pentingnya adalah peneliti-peneliti asing yang saling bekerja sama dalam tataran yang sederajat. Support comes from everywhere, including from international institutions. James and Satria finally have their dreams come true in Tawuti drilling project. This is a dreams come true. Sesuatu yang telah kita impi-impikan sejak 10 tahun yang lalu. Saya terus terang saya merasa ada sedikit perasaan bangga, cemas, terharu juga gitu bahwa sesuatu yang telah kita rencanakan sejak tahun 2005 masih sebagai wacana, kemudian kita lakukan tahun 2007 dengan survei kecil, kita mulai lagi dengan survei yang lebih besar 2010, kita melakukan workshop internasional tahun 2012, kemudian kita juga harus mengusahakan dapat pendanaan dari berbagai negara, kemudian masalah izin yang cukup panjang, masalah logistik yang sedemikian berat. Terus terang, saya agak sedikit excited, tapi juga ada rasa semacam we shipped in October up the Shabout thing up. We've been project and planning how we would do this part of the project, the setup of the rig, for almost 2 years. And so it has been an enormous amount of work to get to this point. But now it's extremely exciting, ready to begin conducting the project. More than 400 heavy Six of those are barge units that we put together to form one large platform. That platform will have dimensions of 8 meters by 25 meters. And then we mount on top of that all of our drilling equipment. So I'm sure you'll have shots of the platform with the drill rig.
You know, you're gone away from home for long periods of time. It's hard work. You're working outside in the elements, whatever those elements will be for that day, you've got to deal with them. What we do is we with some of our work in the United States, there are so many parties involved. Get the research location. So in terms of if we want to value this, quantify the value, probably it's in the range of $125,000 US. There are 3 drilling sites that will be the main focus of this drilling project, where in each drilling site there will be various drilling holes. The research team and the drilling team work simultaneously 24 hours a day for 2 months, even though their work didn't go as smooth as planned. It's just a very long set of problems now. Now, after that pump was installed, basically, so the first thing that went really bad is the main pumps that power the entire drilling rig broke. That took 2 weeks to get new pumps and another few days to install them. After that, as soon as almost the hour after we got the pump installed, the main hose that's on top of the drilling rig that sends fluid down into the bottom of the lake to clean away the cutting debris, that broke. So that took another day and a half, 2 days to get a replacement hose from Jakarta. After that, we continued having problems with the mud pump. This is, again, the water pump, the mud pump that sends pumps fluid down into the bottom of the hole to clean out the debris. You can't really drill without it. We also use it actually to build up pressure to shoot the hydraulic piston cores. We really can't core without it. So that had a problem, and that took a couple days really to resolve itself. But after about, I would guess, maybe 3 weeks or so of really not doing anything, just shut down, we managed to start drilling again. And we got about a week and a half of really good drilling. Aside from equipment issues, the researchers also face a protest from the local people. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat tentang pengeboran, seperti misalnya yang sampai saat ini Gunung Lapindo. Apa kira-kira dampak seperti itu tidak akan ada di Danau kalau kita mengadakan pengeboran? Setelah selesai penelitian, otomatis lubang yang dibuat oleh pengeboran di sekitar di beberapa titik dia 10 inci cukup besar. Nah, seandainya lubang yang besar tidak ditutup, ditinggalkan saja tentu mengeluarkan sumber air dari perut bumi. Kesepakatannya adalah mereka meminta supaya kami bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu selama dan sesudah terjadinya penelitian ini. Jadi waktu itu Prof. Satria Bijaksana menandatangani surat kesepakatan tersebut. After issues and problems, the researchers finally get what they wanted, the mud, as they planned before. So, you know, in terms of the overall objectives, not only did we get those 2 primary objectives fulfilled, these 2 sites, the different cores from them, but we managed to drill a few cores from the 3rd site. So, yeah, we got everything we wanted. And I guess the other thing that I'm kind of happy is that the participations of young scientists, foreigners and Indonesians, this is like this drilling project, you know, basically prepare them for international collaborations with people with different backgrounds. It's kind of nice. They show the enthusiasm, and I guess we're looking forward to have these young scientists help us analyze the sediments. The mud from Tawuti drilling project will be brought to a laboratory in the US to have further research. It will take around 5 years or more to reveal the history from layer to layer of mud. An analogy I like to use, imagine you're reading a history book. Every time you turn a page,
you're learning something new about history. You're going forward in time or backward in time. What we do is we take the sediment core, and you can think about each layer of sediment being like that book. It's telling you something about what the environment, what the history of the lake was like at some point backwards in time. Mungkin kami bisa cerita mengenai iklim daerah ini sampai 1 juta tahun yang lalu. Itu yang kita harapkan. We can learn the climate from millions of years ago in this place. That is what we aim at. No matter how long it would take to reveal the secret of climate history that is kept under, we really can't wait for it. This research will help human beings predict the future through what happened in the past. Oke, bagus? Oke. Saya bisa lihat slide-nya. Oke, jadi itu pengantar ya. Atau ada yang mau tanya dulu mengenai film yang tadi? Atau di belakang juga boleh ya. Oke, jadi terima kasih pada teman-teman di geologi. Hari ini saya saya mengenai apa yang kita sebut sebagai limnologi ya. Oke, jadi dari segi limnologi ini kurang lebih adalah the science of lakes gitu ya. Nah, tapi dalam kenyataannya yang kita pelajari biasanya bukan hanya lakes ya. Kalau menurut ASLO ya, Association for the Science of Limnology and Oceanography, pokoknya yang terkait dengan inland waters, baik itu mau danau, bendungan, sungai, wetland, dan lain-lain, ini kita sebut sebagai bagian dari limnologi. Yang menarik dari limnologi ini adalah limnologi pada dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya multidisiplinary. Jadi teman-teman dari biologi terlibat, teman-teman dari kimia, teman-teman dari fisika, termasuk juga teman-teman dari biologi ya. Oke. Nah, dari satu sisi yang cerita mengenai danau sekarang, ada yang cerita mengenai danau di masa lampau ya. Kalau kita di geologi sudah sangat familiar dengan kata-kata paleo ya, walaupun boleh nggak ikut-ikut. Jadi paleolimnologi ini adalah kajian terkait dengan danau tapi di masa yang lampau. Ada jurnal yang dedicated untuk topik ini ya, paleolimnologi. Oke. Nah, yang menarik ya. Jadi meskipun di Indonesia ini kita punya banyak danau dan lain-lain, tapi di Indonesia ini yang namanya limnologi itu tidak populer begitu ya. Jadi baru tahun 1987, IPI waktu itu membuat sebuah pusat penelitian di Cibinong, sampai sekarang masih ada. Ini yang terkait dengan limnologi ini. Salah satu dari tokoh yang katakanlah pernah menjadi ketua pusat limnologi ini adalah Profesor Peter Hehanusa. Sekarang beliau sudah meninggal. Kami beruntung tahun 2007 kami melakukan survei di Danau Tauti dan Matano. Profesor Peter Hehanusa sempat datang begitu ya. Karena Pak Peter sangat senang ada orang yang kemudian mau ngurusin danau begitu ya. Nah, ini yang pusat limnologi di Bogor, yang agak lama. Nah, ini saya mau cerita pribadi ya. Ini tadi Pak Peter tahun 93 sampai 99. Nah, yang berikutnya adalah Profesor Heri Haryono. Ini lulusan geologi angkatan 72. Kalau di TB ini temannya Pak Profesor Joko Santo gitu ya. Nah, Profesor Heri Haryono ini kebetulan pada dasarnya beliau adalah seorang geofisicist. Bahkan Pak Heri ini pernah menjadi ketua dari HAGI, Himpunan Geofisik. Ya. Jadi saya banyak kenal dengan Pak Heri ini. Jadi pada waktu saya lulus tahun 88-89, Pak Heri itu sudah jadi ketua LIPI yang seingat saya begitu ya. Ini sudah sangat
cukup penting lah ya. Nah, Pak Heri ini pernah menjadi wakil kepala pusat penelitian di sini di Sangkuriang begitu ya. Nah, kebetulan Pak Heri ini juga anaknya dua-duanya di fisika, jadi murid saya kenal baik sama Pak Heri ini. Nah, Pak Heri jadi ketua limnologi. Kalau kita lihat waktunya, ini setelah kita punya krisis moneter tahun 98 begitu ya. Jadi Pak Heri jadi ketua Puslitbang itu tahun 99. Dia bilang pada saya, kamu kalau ke Jakarta mainlah. Jadi ketua pusat limnologi. Saya datang ke limnologi ini, terus dia bilang, dia karena manggilnya sama saya ya aja. Ya, ini penting ini bidang limnologi. Dia bilang saya jadi kepala pusat limnologi di sini, yang ngurusin danau di Indonesia cuman ada 2 kelompok. Yang pertama adalah ahli biologi perikanan begitu kan ya. Jadi bagi masyarakat waktu itu kalau ada danau, kalau ada bendungan itu tempat buat melihara ikan gitu loh. Ya. Yang kedua yang ngurusin danau itu adalah orang-orang teknik sipil. Kenapa? Karena urusannya dengan irigasi, urusannya dengan pembangkit listrik tenaga air begitu. Nah, Pak Heri bilang, ini mesti ada orang-orang kayak kita, geofisikalis, geologis yang bekerja dengan danau gitu loh, ya. Itu yang kemudian muncul yang tertanam di benak saya. Jadi sejak saya ketemu Pak Heri tahun 1999, tahun 2000 itu saya udah bilang oke, saya mau mempelajari danau. Oke, ya, Heri yang di sebelah kanan itu Pak Fajar Lubis. Pak Fajar Lubis itu lulusan TG, sekarang di BRIN. Kami ini Bu Silvi, sekarang dosen di Teknik Geofisika, ini saya. Jadi kami di Geofisika sekarang mencoba untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai Lakustrin Geophysics gitu loh. Kalau kata Pak Joko, Lakustrin Geophysics itu geofisik gitu loh, ya. Ini jadi sangat menarik begitu, ya. Oke. Nah, kemudian saya juga kebetulan pernah berinteraksi dengan 2 orang tokohnya. Satu adalah Profesor Geoff Hope dari NU, satu lagi adalah Profesor Doug Hafner dari University of Windsor di Kanada. Jadi mereka ini termasuk yang orang-orang yang kemudian merintis menunjukkan pentingnya riset mengenai limnologi di Indonesia begitu ya. Oke, nah ini belum ngomong mengenai, lihat dulu deh. Penting nggak sih danau bagi Indonesia gitu loh ya. Nah, yang pertama ini danau penting di Indonesia karena sekarang sekitar 60% dari sawah di Indonesia itu dengan irigasi begitu ya. Kemudian dari segi pembangkit listrik tenaga air juga kita sangat penting begitu ya. Ini PLTA ini nomor setelah bahan bakar fuel ya. Jadi misalkan ada Saguling itu 700 megawatt, Cirata di atas 1000 megawatt. Gitu ya. Jadi Saguling, Cirata, dan Jatiluhur itu merupakan backbone bagi pembangkitan listrik di Jawa dan Bali. Kemudian di Indonesia juga danau juga penting untuk pengendalian banjir. Jabodetabek yang tinggal di Jakarta, di mana tinggalnya? Di mana? Kemang. Oke, Kemang agak jauh dikit, tapi di Jakarta ya. Nah, situ di dekat rumah saya namanya Situ Gintung, selatan itu ada Situ Pamulang, di dekat ini banyak juga situ. Jadi dulu situ-situ itu dibuat pada zaman Belanda untuk mengendalikan banjir. Sekarang sebagian besar dari situ-situ itu sudah beralih jadi rumah ya. Dan orang Jakarta ini terutama yang ngurusin real estate orangnya pinter. Di dekat Jakarta ini kan di dekat rumah saya orangnya orang Betawi. Mereka nyebutnya itu etu atau empang. Ya. Nah, begitu pakai dibangun perumahan namanya jadi lake view. Nah, itu kalau bahasa Betawi pinggir empang gitu loh. Ya kan? Pinggir sungai riverside gitu loh. Ya, jadi semuanya dikasih itu pinggir empang itu. Itu namanya
Lake View gitu kan. Pinggir kali itu, oh, Riverside katanya gitu kan. Oke, ya. Oke, berikutnya ini penting juga untuk perikanan karena banyak sekali danau yang karena tekanan ekonomi dari masyarakat ini diubah jadi tempat untuk beternak ikan ya. Ada 2.000 hektar ya. Ada juga danau yang penting bagi kita untuk destinasi wisata ya. Jadi Toba misalkan ini adalah destinasi wisata utama di Indonesia yang di jago-jago lah ya. Kemudian ada beberapa danau itu sebetulnya menarik dari segi konservasi alam. Nanti kita cerita mengenai dua. Oke. Nah, dari sisi jenisnya, danau-danau itu bisa dibuat atau bisa dikelompokkan menjadi apa yang kita sebut sebagai danau tektonik yang terjadi karena proses tektonik. Ada yang kita sebut danau kaldera, ya, artinya ada gunung api besar menghasilkan danau. Ada juga yang kita sebut sebagai flood plains. Flood plains ini adalah apa namanya? Daratan di sekitar sungai yang kemudian dari waktu ke waktu bisa menerima limpasan dari air sungai begitu ya. Nah, jadi flood plains yang kita lihat ada ini pada dasarnya itu daratan yang dari waktu ke waktu kebanjiran begitu ya. Nah, ada lagi yang kita sebagai solution lakes, danau yang terjadi proses adanya sama mirip kayak gua. Jadi kita punya batuan terus kemudian lama-kelamaan karena ada air asam macam-macam, kemudian gerowong gitu loh ya. Kalau di Jawa banyak gerowongnya itu terus jadi gua. Di beberapa tempat gerowongnya sangat besar jadi danau gitu ya. Nah, kemudian juga ada danau yang terjadi karena akibat adanya aliran sungai yang kemudian terbendung sehingga daerah di hulu sungainya menjadi danau. Kemudian tentu saja ada yang kita sebut sebagai bendungan yang dibuat manusia. Ya, nah kita mau cerita satu-satu. Ya, jadi di Indonesia ini sekarang danau yang paling luas itu adalah Danau Toba, 1.130 km persegi. Ini danaunya terjadi karena letusan gunung api, volcano begitu ya, 3 kali. Nah kemudian danau tektonik yang terbesar ada di Tauti yang kita lihat, kita survei, itu 561 km persegi. Bagi mereka yang tinggal di Jabodetabek, 560 km persegi itu adalah kurang lebih luas DKI Jakarta, minus Kepulauan Seribu gitu loh. Ya. Jadi tadi yang danau yang kita survei itu luasnya sama dengan luas DKI Jakarta kurang lebih. Yang paling dalam ini Danau Matano, ya, dekat dengan Danau Tauti, kedalamannya 600 meter, padahal ketinggian pinggir danau itu hanya 400 meter. Jadi tingginya, dalamannya lebih dari kedalaman air laut. Ya. Nah, sekarang yang tercatat yang paling tinggi elevasinya adalah Danau Segara Anak, Lombok. Ini adalah yang ada di kawahnya Rinjani, begitu ya, itu sekitar 2000 meter di atas muka laut. Nah, kemudian danau yang sekarang ini paling besar menghasilkan listrik adalah Bendungan Cirata ya, lebih dari 1000 megawatt. Oke. Nah, apa yang kita sebut sebagai tectonic lakes? Tadi danau tektonik ini terjadi karena ada masalahnya adalah masalah deformasi. Jadi gerakannya bisa gerak vertikal, terkait dengan faulting, tilting, faulting, dan warping gitu ya. Di Indonesia contoh klasik dari tectonic lakes ini adalah di Sumatera, kemudian Danau Poso, Danau Tauti, dan Danau Matano di Sulawesi. Ya. Adalah sebagian dari danau-danau besar di dunia pada dasarnya adalah danau tektonik ya. Tadi danau paling besar di kita apa namanya? Toba berapa? Oke ya, dan kita lihat temennya Toba mana aja begitu ya, atau temennya Tauti ya. Oke, pertama Baikal di Siberia, luasnya berapa? 31.722 km persegi, Hagsia. Ya.
Kedalamannya 1642 meter. Volume airnya, jadi konon Danau Baikal ini mengandung kurang lebih 22-23% air bersih, air freshwater yang ada di bumi gitu loh. Udah enggak? Ya. Sekarang kan ada YouTube, Anda kalau mau, Pak saya mau jalan-jalan ke Lake Baikal, boleh. Ketik aja YouTube kan, Lake Baikal kan gitu kan. Udah enggak kira-kira? Udah ya? Kebayang proses tektoniknya segede apa? Yang dihasilkan segede gini gitu. Ya. Jadi ini salah satu yang membuat saya kadang-kadang berpikir mungkin caranya kita di Indonesia ini supaya lebih hebat lagi adalah kita selain ahli mengenai geologi Indonesia, kita juga bisa belajar geologi dunia gitu loh. Tahu mengenai geologi Indonesia bagus, modal dasar. Tapi barangkali kita juga bisa keluar ke tempat lain begitu ya, karena sekarang ini data-data dan lain-lain available ya untuk bidang kami di geophysics yang namanya gravity magnetic itu untuk seluruh dunia kayak gitu loh ya. Bisa, Pak saya mau tahu mengenai komposisi kimia di Danau Baikal, bisa juga seperti itu ya. Jadi sekarang ini Anda semua hidup pada masa di mana Anda punya informasi atau akses informasi luar biasa gitu loh ya. Kira-kira menarik nggak kalau geologi mahasiswa geologi di ITB ngomongnya Lake Baikal, bukan lagi Karang Sambung, bukan lagi Parigi gitu loh. Kok nggak kira-kira? Segede gini. Ya. Oke, ini yang kedua nih. Berapa tadi? 31.722. Jadi berapa kalinya? Ya 35 kalinya kurang lebih ya. Ya. Oke, berikutnya. Ini yang kita sebut sebagai East African Rift System. Kalau saya ngomong pakai bahasa sederhana, gini deh. Anda semua kan pernah lihat film Lion King ya? Nonton kan? Nah, Simba matinya di mana? Di mana bapaknya Simba matinya? Ngapain kan ya? Keinjek-injek sama wildebeest. Ini ada di mana? Di sini. Ya. Jadi ini sistemnya ini kurang lebih dari sini ke sana 6.000 km. Ya. Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang umurnya bakal cukup panjang untuk melihat ini split jadi dua benua yang terpisah itu. Ya. Proses-proses ini udah terjadi. Jadi ini yang kita sebut sebagai Nubian Plate, yang ini jadi Somali Plate begitu ya. Oke. Ini kita sebut sebagai East African Rift System. Nah, yang menarik di sini ini ada balik lagi. Ya, ini ada danau-danau kan? Kecil atau gede danaunya? Di sini kecil ya? Betul? Kita lihat. Nah, ada namanya Danau Victoria. Berapa kali luasnya Danau Toba? Iya. Betul. Danau Tanganyika ini 32.000 begitu ya. Dalam pula kan 1.470. Danau Malawi ya gitu ya. Wah Pak kecil Pak, iya kecil. 30.000 km persegi. Ya. Kalau luas Jawa Barat berapa? Yang tahu? Luas Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Anak saya di planologi, dia bilang, Pap itu 31.000 km persegi itu sama kayak luas wilayah Jawa Barat begitu kan. Ya. Ada yang kecil-kecil, Lake Edward. Oh, kecil nih Pak. Kecil itu 2.325 km persegi. Masih 2 kali lebih luas daripada Danau Toba. Ya. Ya. Oke. Nah ini ada satu lagi yang menarik ya. Kita jarang ngomongin sebagai danau ya. Ada namanya Laut Kaspia. Nah Laut Kaspia ini pada sana adalah sebuah danau. Cuma gede banget. Segini. Ya.
Dan ini danau yang rada aneh, laut yang rada aneh. Ini nggak ada outletnya, yang ada hanya inletnya. Inletnya kita sebut sebagai Sungai Volga di Rusia. Ya, sungainya masuk ke sini. Ini nggak ada outletnya. Ini salinitasnya sekitar 1,2%, kurang lebih sepertiga dari salinitas air laut. Maka dari itu ini jarang dianggap sebagai freshwater lake. Walaupun secara teknis ini adalah sebuah danau. Ya. Yang menarik apa? Ini nggak jalan ke laut, tapi di situ ada seal dan ini ada siapa yang bawa anjing ke situ? Ya kan? Kalau misalnya bilang, Pak ini ajaib Pak, ini lebih ajaib lagi. Di sini ada seal juga gitu loh. Di Siberia. Pertanyaannya siapa yang bawa seal ke situ gitu loh. Kan kita di geologi ada apa yang terkait dengan apa namanya? Kondisi kayak Pak Yan Rizal gitu ya. Ngomongin mengenai apa namanya? Paleontologi dan lain-lain kan. Ini sekarang siapa yang iseng bawa leluhur anjing laut ke sini gitu loh. Karena ini di middle of nowhere. Ya. Ada apa namanya? Akses langsung ke laut. Coba Anda cari. Lake Baikal itu di mana sih posisinya? Ya. Kira-kira cool nggak? Menarik nggak? Kok di dua danau itu ada anjing laut gitu loh. Ya. Ini kalau ada, makanya tadi saya katakan limnologi ini menarik karena urusannya bukan hanya urusan geologi, geofisik, tapi fisika, kimia, termasuk biologi gitu loh. Ya. Oke. Nah, itu sebagai volcanic lakes ya. Jadi pada dasarnya ini adalah danau yang terjadi akibat depresi yang diakibatkan oleh letusan ya. Di Indonesia ini yang apa namanya? Yang paling besar namanya Danau Toba. Tadi berapa Danau Toba? 1.130 km persegi gitu ya. Ada Danau Maninjau. Maninjau ini kurang lebih 18 kali 8 km. 18 kilo kayak 8 kilo. Ada Danau Tondano di Sulawesi, ada juga Danau Batur misalkan di Bali ya. Oke. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai flood danau yang pada dasarnya itu adalah daerah yang sering banjir. Ini biasanya di Indonesia banyak di Kalimantan. Kalimantan itu pada dasarnya adalah sebuah daratan luas begitu ya, pegunungannya hanya ada di beberapa tempat saja. Sebagian besar dari Kalimantan ini adalah daerah yang kita sebut sebagai floodplains ini ya. Termasuk ada beberapa danau, ada Danau Jempang, Danau Sentarum. Danau-danau ini dangkal. Cuma karena besarnya, ini bisa jadi rumah bagi pesut. Tahu pesut? Lumba-lumba air tawar itu loh. Ya. Jadi saking luasnya, ini bisa jadi tempat bagi. Tapi ini masih agak ngerti kita. Karena paling enggak si danau-danau itu terhubung dengan Sungai Mahakam gitu loh. Sehingga kita tahu ada yang apa namanya lumba-lumba yang masih bisa jalan ke situ. Lain sama kayak tadi apa namanya anjing laut yang ada di Danau Baikal itu ya. Nah ada lagi yang di Sulawesi ini yang kita sebut sebagai Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Jadi keduanya ini Danau Tempe dan Danau Sidenreng itu terhubung. Yang Tempe dan Danau Sidenreng itu tergantung musimnya musim yang mana. Kadang-kadang airnya dari Sidenreng ke Tempe, kadang-kadang balik dari Sidenreng. Ini adalah tempat yang paling produktif di Sulawesi Selatan untuk produksi padi. Ya. Jadi kalau Anda sempat ke sana, Anda terkejut. Petani di sana punya alat-alat untuk membajak sawah yang semuanya mekanik gitu. Ya, jadi kalau apa namanya petani di daerah Sidenreng ini kaya-kaya. Bagaimana kita berapa tahun? 34 tahun. 4 tahun daftarin gitu loh. Ya, karena masa tunggu hajinya kalau tetap di
Nah, ini adalah danau yang lain, ini danau apa namanya? Danau solution tadi ya. Jadi ini tadi ada dissolution dari bedrock begitu ya. Ini terjadi biasanya di daerah karst gitu ya. Jadi ada proses bedrock, misalnya yang karbonat, kemudian dissolve begitu ya. Nah, ini yang menghasilkan cavities dan sinkhole. Ini di Indonesia yang jadi contoh dari danau-danau ini ada di Papua ya, khususnya di Jazirah Kepala Burung. Nanti kita lihat. Ya, nah ini yang kita lakukan di di IPB ya. Kita survei di Danau Matano, Tauti, Danau Limboto, kemudian di Sidenreng, di Danau Maninjau dan Singkarak, kemudian di Bali gitu ya. Nah ini ada satu jenis danau yang kita lihat secara khusus, namanya Danau Mar. Ya, nanti saya akan cerita apa yang disebut sebagai Danau Mar ini. Gitu ya. Ya, ini yang tadi kita sebutkan tadi ya. Ini kita riset di Danau Tauti dan Matano, ini kolaborator kita. Sejauh ini kita menghasilkan lebih dari 30 paper ya. Ini kita di Danau Limboto, di Gorontalo begitu ya. Ini saya rada sedih kalau harus melakukan riset di Danau Limboto ini, karena Limboto ini dianggap sebagai salah satu danau yang paling sakit, yang paling mengkhawatirkan kondisinya. Ya. Jadi luasnya makin lama makin kecil dan kedalamannya makin dangkal. Jadi sekarang ini sebagian besar danaunya hanya sekitar 3 meter. Ya. Nah, kalau menurut orang setempat 30 tahun lalu masih 30 meter. Ya, dan danaunya makin lama makin shrinking gitu, ya. Kenapa kira-kira shrinking? Jadi kanannya dipakai oleh masyarakat kan. Jadi sawah, jadi ladang, jadi jadi pemukiman dan lain-lain. Sehingga dugaan saya mungkin 20-30 tahun lagi nggak ada lagi yang namanya Danau Limboto gitu. Ya, karena sudah jadi. Ini kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini yang kita lakukan di di Danau Mar. Nanti kita cerita Danau Mar seperti apa. Jadi Danau Mar itu adalah danau yang agak khusus. Ini terjadi pada apa yang kita sebut sebagai monogenetic volcanic field. Jadi kalau kita dalam vulkanologi itu sebagian besar gunung api yang kita pelajari itu yang kita sebut sebagai polygenetic volcanic field. Polygenetic volcanic field itu cirinya apa? Cirinya letusannya berulang-ulang gitu loh. Ya. Nah, monogenetic volcanic field itu enggak kayak gitu, ya. Letusannya pindah-pindah. Tiap kali letusan ya bisa menghasilkan apa yang kita sebut sebagai mar. Danau Mar itu nanti kita lihat itu agak beda. Di Indonesia wilayah yang kita anggap sebagai monogenetic volcanic field ini hanya ada di Jawa Timur, di Lamongan begitu ya, di Lumajang, ya, yang di Danau Sidenreng begitu ya, ini di Danau Maninjau dan Singkarak. Nanti kan kita lihat kenapa Maninjau dan Singkarak ini jadi menarik begitu, ya. Nah, ini yang kita lakukan di Bali gitu ya, di Danau Buyan, dan di saya kita sudah melakukan di Danau Batu. Oke, nah ini kita ngomong statistik dulu lah, ya. Coba kita lihat. Ini danau di Sumatera begitu ya. Oke, mayoritas apa kalau di Sumatera? Danau tipe danau ini? Tektonik atau vulkanik ya? Ya, jadi yang Danau Toba seperti itu, Maninjau itu kaldera, ya, dekat Maninjau ada namanya Danau Singkarak, itu danau tektonik begitu ya. Luasnya bervariasi, Toba sangat besar, Singkarak lumayan begitu ya, Singkarak sampai 107,8 meter persegi. Singkarak ini ada beberapa orang yang mempelajari Singkarak khusus untuk melihat bagaimana proses terjadinya hidrokarbon ya di dekat Singkarak itu. Oke, ini Kalimantan. Kalimantan jenisnya apa? Fault plain ya. Jadi bisa luas tapi kedalamannya sangat dangkal gitu ya. Jawa
soal bendungan macam-macam kan. Kenapa di Jawa banyak bendungan? Karena yang utama di Jawa dulu itu produsen orangnya banyak, buatlah banyak ini, banyak apa namanya, banyak bendungan begitu ya. Dari mulai Saguling sampai ke, nah ada yang pernah main ke pinggiran Danau Saguling? Belum? Ada apa di pinggir Danau Saguling? Ada IKEA. Ada IKEA, ada perumahan namanya Kota Baru Parahyangan. Itu Danau Saguling itu. Ya, ada danau yang namanya Saguling itu aneh ya. Saguling itu kayak menjari gitu-gitu loh ya. Oh apa? Kalau Cirata sama Jatiluhur masih kelihatan batasnya. Kalau Saguling itu kayak menjari gitu ya. Salah satunya di pinggirnya ada IKEA itu gitu. Oke. Kok nggak jalan terus punya saya? Hah? Next. Nah. Nah, oke. Yang Bali juga. Nah itu, ya. Kok di Bali apa? Bali, Flores, Lombok, itu hampir semuanya adalah kaldera kan ya? Letusan gunung api. Gitu ya. Oke. Nah kalau di Sulawesi, kalau orang Madura ya ada yang floodplain, ada yang kawah, crater, ada yang tektonik ya. Nah yang menarik di Papua gimana? Nah di Papua ini ada 3 yang di Jazirah Kepala Burung itu Solution Lakes pada dasarnya. Ada yang dekat apa namanya? Dekat Jayapura itu pada dasarnya adalah landslide. Ya, jadi ada sungai yang ke Bendung, jadilah Danau Sentani. Jadi kalau Anda ke Papua, sangat mungkin Anda akan langsung ke Sentani. Kenapa? Karena bandara di Jayapura itu ada di pinggir Danau Sentani. Ya, nah ini untuk menunjukkan bagaimana complicatednya geologi dari apa namanya Sulawesi ya. Jadi Sulawesi ini yang sebelah kanan, yang sebelah atasnya itu pada dasarnya adalah daerah vulkanik begitu ya. Nah di sini ini yang floodplain, ini si Tenteng sama Tempe. Nah di tengah ini adalah danau-danau tektonik ya, terkait dengan apa yang kita sebut sebagai apa namanya besar Palu Koro gitu. Ya. Oke, nah ini survei tahun 87 begitu ya di Danau Owoti dan Matano begitu ya, ada apa namanya, ada sedimen di situ tebal apa enggak. Ini kita ambil pakai gravity core yang enteng saja sekitar 1 meter. Kemudian kita bawa CHERP. CHERP ini model seismik tapi bukan gelombang seismik, pada saat adalah gelombang ultrasonik gitu ya. Kita ingin lihat hasilnya seperti apa. Nah, dari survei 2007 kita lihat ternyata ini ada apa namanya sedimennya tebal begitu ya. Sedimennya tebal. Kita lakukan lagi survei pada tahun 2010. Ini yang di atas ini kapal yang kita sewa katakanlah untuk survei seismik ya. Ini ada pakai survei seismik pakai airgun, kita petakan daerah itu. Pada saat yang bersamaan kita punya kapal yang kedua, ini kita pakai gravity piston core yang lebih besar. Jadi kita bisa ngambil sampai sekitar 12 meter sedimen. Ya. Dari hasil seismik kita lihat ternyata ini sedimennya cukup tebal, prospek, sehingga kemudian kita memberanikan diri untuk membuat workshop di Putri Gunung begitu ya. Ini ada salah satu tokohnya ini nih, Pak Mino. Pak Mino ikut di situ ya. Pak Mino, terus juga ada satu lagi nih alumni geologi, Ade Kadarusman. Ya, Pak Ade Kadarusman gitu ya. Nah, jadi kita mengundang banyak pihak, ilmuwan maupun yang non ilmuwan, untuk melihat apakah kira-kira Towuti ini apa namanya worth it nggak untuk
di riset lebih jauh begitu ya. Jadi ini kita mengundang, ini kebetulan Bapak Bupati Luhut Timur waktu itu ya. Ini kita undang juga dari Vale ya. Jadi ada beberapa juga dari dari NGO dan lain-lain ya. Dari pers juga ada, undang. Nah, akhirnya kita lakukan yang tadi itu. Ya. Jadi yang tadi saya katakan di video itu, mulai kita wacana tahun 2005, kita baru melakukan surveinya tahun 2015 gitu. Ya. Nah ini kira-kira skematiknya begitu ya. Jadi ini yang kuning ini adalah bedrocknya ya. Kita berusaha untuk mengambil sedimen di sini. Nah, kita berhasil mengambil sedimen sampai yang di bawahnya itu bukan sedimen tapi kerikil. Jadi bisa masuk ke tempat di mana tempat itu belum jadi danau gitu. Ya. Jadi kan kalau sedimen jadi danau kan. Jadi kurang lebih umur danau ini ya 1 juta tahun lah orang. Jadi waktu kami mulai di sana, bupatinya pesan pada saya, Pak Prof, kalau bisa umurnya setua mungkin Pak ya katanya. Kenapa Pak? Ini bagus buat itu, buat buat publikasi, ya kan? Kalau pemerintah seperti katakan Indah Danau Purba, kan ditanya orang kan, Purba itu seperti apa begitu? Apakah 5.000 tahun? Jadi Pak Bupatinya bilang kalau bisa setua mungkin. Alhamdulillah dapat kurang lebih sekitar 1 juta tahun. Ya. Nah tadi yang kita cerita di depan, itu bayangkan saya sedimen 1 juta tahun, kita bisa melihat, kita bisa merekonstruksi bagaimana climate di daerah tersebut selama 1 juta tahun terakhir gitu. Oke, ya. Nah ini tadi yang urusannya rada panjang itu ya. Jadi ini tadi drill rignya. Drill rignya itu beratnya 20 ton. Saya harus punya crane yang bisa ngangkat dari truk dinaikin ke platform ini gitu. Jadi si itu crane-nya harus bisa ngangkat 20 ton. Tadi di Canadian Valley punya crane yang bisa ngangkat sampai 100 ton. Ya. Di Indonesia cuma ada 2 crane yang bisa ngangkat sampai 100 ton itu gitu. Ya. Jadi adik-adik bisa membayangkan bagaimana kepusingan kami waktu kami harus memutuskan kapan kita mau melakukan survei ini. Ya. Jadi bukan hanya dilihat apakah saya nggak ngajar, tapi dilihat dari keadaan cuaca dan lain-lain gitu. Karena muka air danaunya juga naik turun gitu. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cuaca pada sekian tahun terakhir. Ya, yang tadi kita melakukan drilling 24 jam sehari begitu ya. Tadi core-core-nya begitu ya. Tadi waktu masyarakat setempat tahu yang kita cari ini, mereka ketawa sendiri. Oh yang dicari cuma gini aja? Iya. Saya pikir nyari emas katanya. Enggak Pak, yang dicari cuma cuma lumpur gini aja. Ya. Ini karena mereka tadinya dekat kawasan pertambangan, mereka mikir, wah ini sini ada emas atau apa. Enggak Pak, yang dicari lumpur begini. Mereka jadi ketawa, ini protes-protes tadi. Ya. Nah ini tadi ada yang kita mengenai Danau Mar ini ya. Ini ada sebuah gunung namanya Gunung Lemongan di dekat Lumajang. Nah yang menarik dari gunung ini adalah gunungnya nggak tinggi-tinggi amat, cuma sekitar 1.600 meter persegi. Ya. Tapi di sebelah baratnya itu ada komplek Tengger Semeru gitu loh. Ya. Ini ada gunung api kecil. Nah yang menarik adalah di gunung api kecil ini banyak danau-danau ini gitu loh. Itu yang kita sebut sebagai Mar Lakes. Lakes itu cirinya khas. Dia selalu bentuknya itu more or less bentuknya kayak lingkaran gitu. Ya. Tapi dalam. Ya. Dalam. Ini terjadi karena yang kita sebut sebagai letusan hidrotermal. Jadi kalau saya punya gunung api itu ada letusan yang kemudian menghasilkan macam, tapi ada kemungkinan si lavanya itu ketemu dengan air.
Itu yang meledak gitu loh. Kita sebut sebagai letusan hidrotermal. Kalau yang kecil-kecil kita sebutnya freatik katanya. Ya. Tapi ini bisa menghasilkan lubang-lubang yang sangat besar ini ya. Ada belasan di daerah Lamongan ini. Ini sekitar 1.600 ini ada. Dan di sini ada Fathia, Fathia melakukan riset di salah satu danau itu ya, sampel ya Fathia ya. Mudah-mudahan bisa segera submit Pak. Ya. Nah ini yang tadi saya katakan danau apa namanya? Danau Limboto ini, yang saya sekarang itu sangat apa namanya? Sangat sedih. Kurang lebih 6 tahun yang lalu saya diundang oleh pemerintah pemerintah Gorontalo, pemerintah provinsi, pemerintah kota Kabupaten Limboto. Saya datang dengan Pak Iman Sadisun. Jadi pembicara, keynote speaker di sana. Kita ngomong busa-busa mengenai penyelamatan. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membuat jalan di sini gitu. Ini jalan nih. Ya. Ini kota Gorontalo kan. Nah ini karena ini tebing, sempit begitu ya. Ini mereka bilang, Pak di sini macet terus nih katanya. Mereka bikin jalan di tengah danau. Nah otomatis daerah di sebelah timur dari danau ini sudah akan jadi daerah perumahan. Jadi yang ngomong mengenai pelestarian danau macam-macam dalam prakteknya karena ada mungkin masyarakat begitu ya. Jadi ini udah kelihatan nih ya. Danau cuma tinggal segini lagi. Ya. Airportnya di sebelah sana. Ya. Jadi ini sudah jadi tempat yang sangat memprihatinkan. Di sebelah sini ada tempat namanya Soekarno's Landing. Karena konon tahun 70 sekian atau 60 sekian lah. Presiden Soekarno pernah mendarat di sini. Pakai pesawat pesawat yang mendarat di air itu pesawat pesawat yang bukan pakai roda bawahnya, pakai apa? Yang pesawat di Catalina begitu ya. Jadi sekarang udah nggak mungkin orang bisa mendarat lagi di situ ya. Kenapa nggak mungkin lagi mendarat di situ? Salah satunya karena danau ini sudah penuh dengan eceng gondok. Ya. Jadi kadang-kadang jadi masalah juga. Ya. Oke, ya, ini yang kita lakukan di Danau Limboto begitu ya. Ya. Nah, ini kita melakukan riset untuk melihat apakah kita bisa melihat komponen lithogenik dan antropogenik dari daerah di sekitar danau ini. Ya. Oke, nah ini contoh yang lain, menarik ini. Ya, ini kita lakukan di Pulau Bali. Kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu ada yang pernah ke Bali, ada daerah namanya Bedugul. Ya, daerah Bedugul itu pada dasarnya adalah kaldera besar, kita sebutnya kaldera Beratan. Di situ ada 3 danau besar, Danau Beratan di sini, Danau Buyan, Danau Tamblingan. Kebetulan mahasiswa S3-nya adalah dosen di Udayana begitu ya. Jadi waktu kita melihat kita desain awalnya ini kita membandingkan Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Danau Buyan ini di sebelah tenggaranya ini sudah ada perumahan gitu kan, di sini jalan besar. Sementara Danau Tamblingan ini secluded, masuknya juga susah begitu ya. Nah kita ingin lihat sedimennya sama enggak atau enggak. Dugaan kita yang ini kandungan logamnya bakal lebih besar dari yang di sini gitu kan, logis kan? Sini ada pemukiman, namanya jalan. Ternyata sebaliknya.
ini kandungan logamnya lebih tinggi daripada ini gitu. Ya. Nah, akhirnya kita melakukan kajian macam-macam. Ternyata di sini puranya sedikit. Di sini puranya banyak. Di Bali, salah satu dari bagian upacara itu adalah ini, melabur sajen di danau. Sajennya salah satunya adalah uang kepeng ini gitu. Kepeng bahannya koper, baga gitu loh. Ya. Jadi rupanya ini menarik banget jadi paper nih. Kalau mau pakai Q1 Q1 nih. Ya. Jadi rupanya yang lebih penting adalah aktivitas keagamaan gitu loh. Ya. Nah, kemudian waktu kita lebih jauh lagi, rupanya di sini dulunya ini adalah sebuah daerah yang khusus karena di sini ada tempat pandai. Pandai itu kayak pandai besi lah gitu. Ini daerah khusus begitu di sini. Maka ini pura ini yang besar juga pura pandai namanya. Jadi banyak surprise kalau kita lihat seperti itu ya. Ini yang di Sumatera, bagi mereka yang mendalami tektonik di Sumatera, itu ada sesar besar namanya sesar Sumatera, Great Sumatran Fault. Ya, kalau adik-adik bisa kira-kira sesar Sumatera itu posisinya di mana? Selatan di mana? Ini ya, kurang lebih ini ya. Nah, kalau teman-teman dari geologi, Pak dan teman dan lain mengatakan ada 19 segmen untuk yang 2000 km itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, adik-adik bisa mengenali nggak segmen-segmennya yang mana aja? Kalau dia adik-adik ditanyain ini 19 ini mana aja gitu loh. Kelihatan nggak segmen? Batas segmennya apa kira-kira gitu loh. Nah, yang menarik batas segmen itu adalah gunung api atau danau. Itu loh. Ya. Gunung api atau danau ya, salah satunya begitu. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi ini ada bagi mereka yang pernah ke Sumatera Barat, ini ada danau yang namanya Danau Tengkarak begitu ya. Ini danau tektonik ini. Ya. Ini menurut geologi ini adalah bagian dari yang namanya segmen Sumani. Yang di atas, yang sini itu segmen Cianok. Ya, batasnya di sini kurang lebih. Batasnya apa? Gunung atau danau kan ya? Ini kan Gunung Manijo ini pada dasarnya gunung hasil letusan Caldera Lakes pada dasarnya. Ini Caldera Lakes gitu. Ya. Jadi letusan gunung Gunung Manijo itu kemudian salah satunya terdeposisi di sini. Itu yang kita sebut sebagai Karesiano. Dasarnya itu adalah piroklastik itu dari letusan ya. Oke. Itu yang menarik begitu. Ya. Adik-adik ada yang punya SIM? SIM untuk nyetir mobil? Oke. Ini bisa dibuka itu nggak? Bisa dibuka Google Maps nggak? Bisa coba lihat. Kita lihat Google Maps. Google Maps, cari Maninjau. Google Maps, cari Maninjau. Baik Maninjau coba. Danau atau boleh Maninjau, nah itu. Oke, nah coba dilihat ini bagian ini. Ya, oke, ya. Nah, kelihatan? Oke. Nah ini ada daerah namanya Matur. Ya, ini adalah Gunung Maninjau. Jadi Maninjau ini adalah tebing semua gitu loh. Ya, kalau kita mau berangkat dari Matur ke bawah ke Maninjau ada Kelo Ampe-Ampe.
Kelihatan nggak keloknya? Coba digedein. Nah itu digedein lagi. Nomornya tuh. Ya, kalau adik-adik mau apakah adik-adik bisa nyetir apa enggak, cobain dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, siang dan malam. Kalau adik-adik bisa nyetirnya gitu loh. Ya, alhamdulillah saya bisa gitu loh. Ya, saya pernah nyetir dari bawah ke sini, kelok 1 sampai kelok sampai gini. Gitu. Malam pernah, pagi pernah gitu ya, karena riset di sana. Kalau adik-adik bisa nyetir di sini tanpa stres, nah itu adik-adik berarti bisa. Ya, oke. Ini yang menarik dari Danau Maninjau. Coba digedein lagi sedikit. Ya, oke. Dan lagi, terus kita ke arah barat, ke arah timur. Bukit Tinggi gitu loh. Ya, kota Bukit Tinggi. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai apa namanya? Ngarai Sianok gitu loh. Ya, pada dasarnya itu ada letusan dari Gunung Maninjau tadi gitu ya. Nah, ada paper baru itu kurang lebih rupanya Maninjau itu sekitar 50.000 tahun yang lalu lah. Oke, bisa balik ke slide lagi. Oke ya, jadi ini yang salah satu riset kita di Danau Singkarak ini ya. Ini kalau kita ambil cross section dari A ke Arsen ini Danau Singkarak ini, B Arsen ini ya. Ternyata di Danau Singkarak ini ada sebuah intrusi yang nggak nyampe ke atas gitu ya. Beberapa ada intrusi gitu ya, keluar di permukaan, tapi yang di bawah sini ada intrusi yang nggak keluar gitu ya. Ini salah satu pemodelan kita ya. Nah ini kita mau memodelkan bahwa si Danau Singkarak ini dia geser gitu ya. Dia geser, salah satu bukti geologinya adalah endapan ini sama endapan itu gitu ya. Mestinya dulunya dia pernah bareng gitu loh ya kan, terus geser gitu ya. Ini model bawah permukaan gitu ya. Nah ini yang lain lagi, ini ada cross section untuk dari Danau Maninjau gitu ya. Danau Maninjau kelihatan kita berusaha memodelkan magmanya di mana kalau ya. Ada dua magma, ada yang dangkal, ada yang dalam dapur magmanya. Ya. Nah, ini yang menarik, ini yang tadi yang saya sebut sebagai Danau Sentani ya. Di Danau Sentani ini danau yang terjadi akibat adanya longsor di masa lampau. Ada sungai yang kemudian memblok sungai ya. Ini adalah Bandara Sentani. Jadi kalau adik-adik mau ke Jayapura, adik-adik mendaratnya di sini. Setelah itu jalan darat sepanjang Sentani. Ya, indah nggak? Nah, ini saya udah pernah. Saya lahir di sini kebetulan. Ya, saya lahir di Jayapura. Ya, di geologi ternyata ada juga yang lahir di Jayapura ya. Nah ini dua danau yang tadi saya sebut sebagai solution lakes gitu ya. Nah, kebetulan saya belum pernah kesini, tapi saya ada di wishlist saya gitu ya. Karena urusannya rupanya aksesnya agak susah. Saya terbang ke Manokwari, dari Manokwari saya pakai jalan darat sekitar 8 jam lah ya. Dan di sini ini kelihatan sangat pristine ya. Ini nggak ada hotel, nggak ada apa di situ gitu. Ya, dia harus kalau mau ke sana ya siap-siap dengan untuk camping ya. Oke. Nah, bagi adik-adik yang Pak, saya mau lihat paleolimnologi, boleh nggak? Kemana perginya? Ya ke Bandung aja lah. Ya, kenapa? Karena Bandung adalah pada dasarnya adalah sebuah paleo lake. Buktinya kalau di Bandung sebuah lake, danau sebelah mana? Ya, kalau dulu ada almarhum Pak Budi Bramantio, danau itu mulainya di Jalan Merdeka ke bawah sana gitu. Jadi kita ini ada di pinggiran, nah, ya, di Dago sini. Dulu salah satu yang sangat getol
untuk belajar mengenai geologi cekungan Bandung adalah almarhum Pak Budi Brahmantio. Ya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan masih cukup waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Satrio Wijaksana mengenai pemateriannya tentang limnologi ya. Bagaimana ada jenis-jenis limnologi dan juga contohnya di Indonesia ada banyak sekali tadi. Dijelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab kepada para hadirin sekalian, juga kepada yang ikut di platform Zoom. Kalau sudah ada mungkin bisa langsung dibacakan. Baiklah, ini udah ada pertanyaan nih Pak. Ini dulu. Untuk pertanyaan yang pertama. Oke, yang Danau Limboto ya. Oke, jadi Danau Limboto ini secara geologi unik. Karena Danau Limboto ini pada dasarnya banyak, inletnya banyak. Inletnya banyak masuk ke sungai, tapi outletnya hanya satu. Ya, outletnya hanya satu, sehingga sangat mungkin terjadi proses pendangkalan. Karena si sungai-sungai yang masuk itu dari berbagai penjuru itu kemudian membawa sedimen begitu ya. Apalagi di daerah-daerah hulu sungainya banyak proses deforestasi dan lain-lain. Sehingga seharusnya kalau memang mau ya, jadi di daerah hulu sungainya itu sudah dibuat kayak model bendung-bendung di mana sedimennya sudah terperangkap di hulunya gitu loh. Di sungai sedimennya jangan diperbolehkan masuk ke Danau Limboto. Yang mungkin juga dilakukan dan saya rasa sudah dilakukan juga adalah pengerukan dari si Danau Limbotonya sendiri begitu ya. Jadi pengerukan. Cuma ini prosesnya sangat mahal gitu ya. Yang mungkin bisa dilakukan lagi ya salah satunya adalah enforcement, pengendalian dari kebijakan untuk memanfaatkan pinggiran sungai ini gitu loh ya. Karena masalahnya begini. Sungainya pinggiran danau, masalahnya begini. Danaunya itu tidak selalu level airnya sama gitu loh. Pada musim hujan lebih luas. Pada musim kemarau lebih sempit. Nah, pada musim kemarau itu terus kemudian orang bercocok tanam gitu loh. Memanfaatkan pinggiran danau yang kering ya, karena memang subur sekali begitu ya. Nah, lama-kelamaan orang masuk di situ tadinya kebun. Lama-lama taruh gubuk. Lama-lama taruh rumah permanen di situ gitu loh, ya. Jadi ini mungkin perlu penataan dari pihak yang berkepentingan. Tapi ini masalahnya sangat serius ini, ya. Karena kalau tidak danaunya udah nggak ada nih, ya. Jadi ini perlu info dari pemerintah setempat. Mungkin itu yang jawaban pertama. Yang berikutnya, apakah dilakukan analisis palinologi untuk kegiatan riset ini? Oke, jadi yang riset ini yang dimaksud mungkin yang tadi yang kita lakukan di Danau Tauti ya. Tadi ada salah satu peneliti kita, Sarah Ivori, yang perempuan itu dia adalah seorang palinologis gitu loh ya. Dia melakukan analisa terhadap polen begitu ya. Nah, salah satu hasil dari penelitian palinologis itu adalah begini kira-kira. Katakan saya nggak ngomong yang sejuta tahun lah, saya ngomong yang recent aja. Yang recent itu sekitar 60.000 tahun lah, 60.000 tahun. Ternyata di Tauti itu ada perubahan, ada kelihatan bukti perubahan iklim yang sangat luar biasa. Iklimnya itu terjadi sekitar 15 ribuan tahun yang lalu, sampai sekitar 33 ribuan tahun yang lalu. Jadi itu terkait dengan apa yang kita sebut sekarang sebagai the Ice Age. Ya, the Ice Age. Jadi daerah sekitar Tauti itu sekarang daerah sekitarnya adalah hutan hujan tropis yang hijau gitu kan. Tapi sekitar 15.000 tahun yang lalu sampai 33 ribu yang lalu
itu adalah savana. Taunya dari mana? Dari palinologi itu gitu loh, dari polen-polennya itu gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa ekstrim banget? Nah kita sekarang coba lihat, 15.000 tahun lalu apa yang terjadi? Zaman es kan ya, apa yang terjadi pada saat zaman es? Permukaan air laut secara global turun kan? Yang namanya Jawa, Kalimantan, Sumatera itu nyatu. Ya. Kalau air laut turun 30 meter, ada nggak Laut Jawa? Laut Jawa cuma 30 meter kan? Ya. Jadi kalau kita zaman es, kita bisa berangkat jalan kaki nih dari Jakarta sampai ke IKN. Ya kan? Nah, bisa dibayangkan bagaimana climate pada masa itu sangat berbeda dengan climate saat ini gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau Sulawesi gimana? Bisa nggak kita jalan kaki ke Sulawesi saat zaman es? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada yang kita sebut sebagai Selat Makassar. Selat Makassar itu sangat dalam. Jadi kalau air laut turun cuma 30 meter, Selat Makassar masih tetap ada gitu. Ya. Jadi salah satu katakanlah manfaat dari kajian polen itu adalah melihat vegetasinya itu. Jadi vegetasi sekitar 30-an sampai 15.000 tahun yang lalu itu kaya akan grass, rumput-rumputan. Sementara kalau yang sekarang polennya adalah polen yang diakibatkan oleh pohon-pohon yang berdaun lebar, hijau gitu. Ya. Tapi ini penting ini untuk palinologi. Ya. Tapi saya nggak tahu kalau kita di geologi masih ada yang tertarik dengan polen, mikropaleontologi gitu, ya. Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan satu lagi Pak di Zoom. Dari pengalaman Bapak sendiri, studi climate dari recent sedimen, apa strateginya jika kita ingin climate pada sedimen yang lebih tua, misalnya pada Cenozoic dan Mesozoic? Apa kira-kira limitasi yang akan ditemukan terhadap climate yang dihadapi jika kita pada sedimen yang lebih tua? Begitu Pak. Oke, sekarang kan masalahnya kan begini. Ini sampel yang tua kita mau dapatnya di mana gitu loh. Saya kebetulan sekarang ini baru membatasi risetnya pada sedimen yang ada di danau. Jadi ya sedapatnya aja gitu loh. Ya kan? Nah, kalau saya punya sedimen yang lebih tua di mana? Nah, ini jadi masalah. Kita bisa mengatakan oke, saya bisa melihat katakanlah sedimen yang lebih tua, tapi mungkin harus di di samudra. Atau katakanlah batuannya Cenozoic tapi yang sudah jadi batu, bukan lagi sedimen yang ada di perairan gitu loh. Ya. Jadi misalkan kalau pas sekarang saya mau ngurusin sedimen tapi sedimennya bukan yang itu ya bisa aja. Ya, mungkin dengan hasil coring dan lain-lain bisa dapat kita yang umurnya Cenozoic atau Mesozoic. Ya. Tapi sekali lagi di Indonesia ini rada-rada susah nyari sedimen yang tua gitu, kecuali kalau kita mau melakukan risetnya di Indonesia Timur, ya. Kalau Indonesia Barat umurnya nggak tua-tua amat gitu. Ya. Oke, ada lagi? Yang di sini ada pertanyaan? Ya. Bisa perkenalan juga ya sebelumnya. Izin Pak, saya Elin. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik dengan solution lakes, Pak. Apakah solution ini mekanisme bentukannya ada hubungannya dengan aquifer, like tipe aquifer atau sesuatu Pak? Mohon arahan, terima kasih Pak. Oke, jadi biasanya gini, solution lakes itu selalu berada pada elevasi yang tinggi gitu. Ya, elevasi yang tinggi. Nah, kalau sekarang saya punya, kalau di Jawa banyak. Di Jawa tuh banyak gua-gua ya. Jadi ada kayak Kars di Jawa bagian selatan, kemudian Keterobos, jadi gua kan. Nah ini bayangkan sekarang Karsnya itu ada di pegunungan gitu loh. Ya, ada pegunungan, terus kemudian dissolve, saking besarnya dia jadi semacam danau itu gitu. Itu yang kita sebut sebagai solution lake itu gitu. Saking besarnya daerah yang dissolve itu. Ya. Oke. Mau menjawab? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Silahkan, mangga.
Baik, selamat sore Pak Satria. Saya Probo Pak, salah satu staf pengajar di sini. Kebetulan saya ini tertarik dengan organiknya tadi ya. Mungkin belum banyak dibahas dari yang disampaikan Pak Satria. Saya tidak tahu apakah in realnya memang belum atau bagaimana gitu ya, polen-polennya gitu. Nah, tipe organik meternya, karena ini kan danau Pak Satria ya, kalau kita kaitkan misalnya dengan petroleum system gitu, kita punya tipe kerogen tipe 1, di mana itu adalah alginit, gang-gang yang ada di danau gitu ya. Nah, apakah sebetulnya kita bisa menjadikan danau-danau yang saat ini recent lakes atau lacustre itu sebagai analog untuk endapan-endapan sedimen di masa lampau gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin ini kaitannya apakah nanti dengan zonasi epi, meta dan polinion gitu ya. Biasanya kan kita punya akan memiliki lingkungan yang cocok sebagai pengendapan baton induk itu di sekitar yang hipolinionnya gitu ya, di mana biodegradasi tidak banyak terjadi gitu ya terhadap si material-material organik ini. Itu Pak Satria mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya tahu Pak, yang terkait dengan organik untuk evolusi dari petroleum system itu yang sudah dilakukan di Danau Singkarak Pak. Itu, ya, di Singkarak itu sudah dilakukan. Nah, tapi di danau yang kami teliti di Danau Towuti itu, ini danaunya ini rada aneh. Jadi daerah di sekitar danau itu batuannya batuan ultramafik Pak. Sehingga danau itu ferruginous, kandungan besinya tinggi sekali. Kandungan besi tinggi sekali sehingga pada dasarnya danau itu sangat miskin untuk organisme Pak. Jadi yang ada di situ hanya spesies-spesies yang katakanlah bisa bertahan dalam kandungan besi tinggi itu gitu. Makanya ada spesies-spesies ikan tertentu, spesies kerang, spesies udang yang hanya ada di situ Pak. Tapi dari segi pengendapannya sama sekali bukan pengendapan yang kaya akan kandungan organik gitu Pak. Jadi ini sangat miskin. Oke, jadi gini Pak, itu yang 600 meter itu kedalamannya Pak, kolomnya. Tapi sedimennya kayak yang di Towuti itu hanya sekitar 180 meter Pak. Ya. Nah, ada satu alasan mengapa kita melakukannya coba kita bisa ada gambar yang ada Danau Matano sama Danau Towuti, coba lihat. Coba kita lihat, terus lagi, mundur. Terus lagi. Yang ada tektonik itu Pak. Nah ini Pak ya. Jadi ini kami bekerja di sini Pak. Ini ada dua danau, Danau Matano, Danau Towuti. Matano itu lebih dalam Pak, 600 meter. Cuman sempit. Ya, kita melakukan riset juga di situ. Apa yang terjadi di situ? Itu di situ karena sempit, banyak turbidity Pak. Jadi saya nggak bisa melihat sedimen yang, Pak, jadi kalau karena turbidity, saya nggak tahu yang tua yang mana, yang muda yang mana gitu loh. Ya, kalau yang ini kalau bahasa kita layered gitu Pak, bagus. Ya. Tapi ini sebenarnya nggak dalam-dalam amat, jadi airnya sekitar 200 meter, kok sedimennya 180 meter. Kalau yang di sini lebih dalam memang, 600 meter. Tapi itu tadi sangat curam sedimennya, terus turbidity semua. Kita nggak dapat pola yang baik lah untuk drilling. Oke. Berapa kilometer ya?
bisa dicatat oleh tim Pak Satria dan apa yang digunakan? Mungkin kalau boleh di-share. Jadi gini Pak, ini kan kita lihatnya kolomnya kedalamannya sampai sekitar apa namanya 180 meter lah. Itu umurnya kurang lebih 1 juta tahun. Ya. Nah, yang menarik ini setelah kita coba kita mundur sedikit, maju sedikit. Terus lagi. Nah, ini Pak, ini ternyata ada diskontinuitas gitu loh Pak. Ya, karena ini adalah danau danau tektonik gitu ya. Jadi dari segi nature sedimen juga beda gitu loh. Ya. Ya, jadi kita nggak bisa punya rekor yang menerus itu gitu. Ya, kita harus ada hiatus gitu ya. Dan jenis sedimennya ada beberapa yang terus beda sekali gitu. Kita punya lapisan yang sangat tebal pada dasarnya diatom, Mbak. Di situ. Jadi kalau saya melihat sampai sekarang katakanlah hanya beberapa puluh meter di atas saja, saya masih bisa dapat rekor climate yang bagus. Tapi ke bawahnya itu urusannya rada panjang. Karena tadi sedimennya tidak menerus. Jadi kalau saya menggunakan katakanlah interpolasi dari segi umur gitu ya. Ini ada bagian yang saya nggak bisa tentukan umurnya dengan baik gitu. Ya, itu juga salah satu. Nah, salah satu yang menarik itu, benar ada mahasiswa S3 saya udah selesai dengan itu. Jadi gini Pak, sebelumnya kami berpikir bahwa yang namanya sedimen itu, ini saya lihat dari segi magnetiknya Pak ya, itu adalah yang dibawa oleh dari sedimen gitu kan. Nah, ternyata setelah kami lihat, ada beberapa yang sebetulnya proses diagenesis Pak. Jadi tidak selalu yang saya rekam di sini sama dengan yang dibawa dari sedimen itu gitu. Jadi si mineral magnetiknya mengalami ada yang kita sebut sebagai disolusi, tapi juga ada yang kemudian malah muncul mineral magnetik yang baru gitu. Karena prosesnya tidak lagi sederhana endapan terus gitu ya. Ada proses itu tadi Pak. Ada proses diagenesis itu. Jadi kalau dari segi keilmuan mah menarik nih, banyak isunya ini. Oke, maka ada lagi? Ada kalau ada yang tertarik kita bisa minta ke core. Enggak silahkan. Tinggal kita minta ke University of Minnesota dikirim ke sini. Selesai kalau ada yang mau lihat sedimennya gitu. Beberapa ada di lab sebetulnya. Enggak di live sini? Belum. Mungkin nanti kalau kita mau kirim ke Karangsambung Pak. Karena Karangsambung BRIN mau buat core storage facilities. Bisa, cuma kampus geologi kulkasnya segede apa Pak? Kalau yang di BRIN tuh dia mau bikin cold storage facilities. Kan mereka sekarang BRIN lagi kan undang kita tuh untuk ikut ekspedisi dengan drilling itu loh, coring. Bukan dengan kapal-kapal Baruna Jaya itu loh. Nah, ya. Nah, itu kita ikut sama mereka, sama BRIN, kita diambil, simpennya di Karangsambung. Karena mereka memang punya cold storage khusus. Perkara kita nginepnya di yang geologi nggak apa-apa Pak, ya kan? Tapi pagi-pagi kita pergi ke BRIN Pak, kita ngantor di situ, kita ambil sampelnya itu nggak apa-apa. Terus malam kita nginep lagi ke ke kampus geologi nggak apa-apa. Mungkin nanti sambil muter kita makan di bakwar dulu kan ya. Gula asam. Tapi yang 2022 belum ini. Udah. Enggak, ini kan ada ini 2022 ya.
Belum, makanya belum. Udah gelas. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya dan diskusinya. Mungkin akan dibuka satu pertanyaan lagi untuk para hadirin di ruang Hilmi. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau mengajak diskusi? Jadi saya ingat ajakannya Pak Heri Haryono itu. Dia bilang nih harus ada orang-orang geologi, geofisik yang mendalami danau di Indonesia. Karena banyak sekali danau nih. Alhamdulillah sekarang di Cibinong juga udah ada beberapa, udah tambah banyak yang geofisisnya, geologisnya yang kemudian mendalami danau ini. Gitu. Karena dari segi tadi menarik, dari segi keilmuan ya. Maksud tadi kalau dikaitkan dengan kebencanaan dan lain-lain. Oke, semua udah. Kayaknya tadi konsumsinya terlalu besar Pak, pada ngantuk. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika memang sudah tidak ada, maka sesi diskusi dan tanya jawab pada siang hari ini akan saya tutup. Terima kasih untuk antusiasmenya. Kita akan melanjutkan sesi acara kita ke yang selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri pada siang hari ini akan dilakukan oleh Pak Prihadi. Mungkin bisa maju ke depan Pak. Dari tim dokumentasi juga mungkin udah bisa maju ke depan. Baiklah. Baik, kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk Care Talk pada siang hari ini. Untuk yang selanjutnya akan lakukan sesi dokumentasi juga untuk hadirin yang hadir di ruang Hilmi hari ini dan juga peserta dari Zoom. Untuk yang berada pada platform Zoom bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa berfoto bersama. Dan seluruh hadirin dapat maju ke depan, kita akan foto bersama sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini. Bisa tengah dan teman-teman yang lain bisa merapat ya ke depan ya. Mungkin kalau terlalu penuh, yang bisa duduk di depan untuk Oke. Untuk yang di Zoom, apakah sudah siap semua? Oke, tampaknya udah rame ya yang on cam ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita pada siang hari ini. Setiap pertemuan akan ada perpisahan, begitu pula dengan acara kita pada siang hari ini, karena kita sudah berada di penghujung acara.
Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Satria Wijaksana yang sudah berkenan berbagi ilmu dan wawasan baru kepada kami di tempat ini pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada acara Smart X Career Talk siang hari ini. Saya Visilia Joy selaku moderator pada Smart X Career Talk. Pamit dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.